Halo semuanya, jumpa kembali dengan Ibu dalam perkuliahan kalkulus integral. Nah, pada video sebelumnya kita membahas mengenai teorema fundamental kalkulus, di mana materi itu merupakan materi terakhir yang akan digunakan sebagai bahan kusip 1. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi mengenai luas daerah di bawah dan di atas kurva. Apakah kalian sudah siap? Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai bagaimana menentukan integral tentu dengan jumlah Riemann. Ingat langkah-langkah untuk menentukan luas daerah. Yang pertama adalah sketsa grafik dulu. Ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan bayangan mengenai bentuk kurva yang akan ditentukan luas daerahnya seperti apa. Setelah itu, buat partisi. Jadi dibagi menjadi beberapa subpartisi sehingga nanti membentuk persegi panjang. Kemudian masing-masing persegi panjang kita jumlahkan luasnya. Setelah itu dihampiri dengan limit. Jadi itu 4 langkah yang akan kita gunakan untuk menentukan luas daerah, di mana luas daerah itu nanti hampir sama langkahnya dengan menentukan integral tentu menggunakan jumlah Riemann. Oke. Selanjutnya, misalkan kita ingin menentukan luas daerah di atas sumbu X. Ini menurut Ibu bukan materi yang baru bagi kalian, karena waktu di jenjang sekolah menengah atas, kalian sudah mendapatkan materi ini, sehingga Ibu hanya mengingatkan kembali saja. Kemudian jika ada perbedaan simbol, Ibu harapkan kalian tidak bingung gitu ya. Mungkin untuk luas daerah kita simbolkan sebagai LR, padahal sebelumnya ketika jumlah Riemann itu kita jumlahkan sebagai Fn. Itu hanya sebatas simbol saja. Jadi misalkan kita akan menentukan daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan dibatasi sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, di mana sudah diketahui Fx-nya itu bernilai positif. Jadi di sini kurva berada di atas sumbu X dengan batas dari A sampai B. Maka luas daerah R adalah LR sama dengan integral tentu dari Fx dx dengan batas A sampai B. Gambarnya seperti ini. Sketsa dulu grafik Fx. Setelah itu buat partisi. Jadi N partisi sehingga membentuk persegi panjang kecil-kecil dengan apa? Lebarnya delta xi misalnya. Kemudian panjang persegi panjang I itu Fxi, sehingga memanfaatkan jumlah Riemann. Pertama kita tentukan dulu luas pada setiap persegi panjang, misalnya ke I, maka Fxi ke delta xi, kemudian luas keseluruhan kita jumlahkan sehingga menurut notasi sigma yang ini kita kenal sebagai jumlah Riemann. Sigma Fxi kali delta xi, di mana I dari 1 sampai N. Setelah itu kita limitkan. Kita aproksimasi, kita hampiri dengan limit. Dan ingat, baris terakhir itu mendefinisikan integral tentu Fx dx dengan batas A sampai B. Jadi ini buktinya. Oke. Nah, bisa kalian lihat contohnya, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan setengah X, sumbu X,
X sama dengan 0, dan X sama dengan 6. Nah, kalian langsung bisa menentukan arti dari luas daerah di sini, berarti sama saja kita menentukan integral tentu dari setengah X dx dengan batas integral dari 0 sampai 6 gitu ya. Jadi pertama sketsa dulu, ketika batasnya dimulai dari 0 sampai 6, maka dapat dipastikan bahwa luas daerah yang terbentuk itu terletak di atas sumbu X. Nah, sehingga seperti yang dikatakan tadi, luasnya sama dengan integral fx dx dengan batas A sampai B, yaitu setengah X dx dengan batas 0 sampai 6. Kita integralkan biasa, sehingga hasilnya apa? 1/4 X kuadrat dengan batas ini merupakan integral tentu menggunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua, batasnya dari 0 sampai 6, sehingga tinggal transstitusikan X-nya ketika 6 dikurangkan dengan ketika X-nya 0. Jadi diperoleh luasnya 9. Dengan demikian, diperoleh bahwa luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan setengah X, sumbu X sama dengan 0, dan X sama dengan 6 adalah 9 satuan luas. Dan sudah mengingat kembali materinya. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke bagian kedua mengenai luas daerah di bawah kurva. Kalau tadi di atas kurva, sekarang di bawah kurva. Jadi di bawah kurva di sini apa? Kurva yang dimaksud itu berada di bawah sumbu X. Berarti tadi Bu revisi. Luas daerah di atas sumbu X. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah ini luas daerah di bawah sumbu X. Jadi silakan ini direvisi sendiri. Yang kedua merupakan luas daerah di bawah sumbu X. Misalkan, tadi yang di atas itu R, yang di bawah itu misalkan sebagai daerahnya S. Dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Nah, perbedaannya adalah Fx itu kurang dari sama dengan 0 untuk memastikan bahwa fungsi yang terbentuk berada di bawah kurva. Nah, akibatnya apa? Ketika Fx kurang dari 0, maka setelah kita mensketsa, dia berada di bawah sumbu X. Selain itu, ketika kita membuat partisi, kemudian menentukan luas salah satu partisi, yang itu persegi panjang, misalnya partisi ke I, akibatnya panjangnya akan bernilai negatif. Karena panjang itu tidak mungkin negatif ya. Jika panjang dari persegi panjang tidak mungkin negatif, maka untuk menghindari negatif, maka panjangnya kita negatifkan. Kenapa? Karena nilai fxi itu sendiri dia kurang dari sama dengan 0. Untuk menghindari panjang yang negatif, maka hasilnya kita negatifkan. Jadi nanti hasil akhirnya adalah positif. Sehingga luas daerah S yang dilambangkan sebagai LS sama dengan negatif dari integral fx dx dengan batas dari A sampai B. Kenapa kita negatifkan? Untuk menghindari hasil yang negatif untuk luas. Karena hasil integralnya sendiri negatif karena diketahui fungsinya bernilai negatif. Begitu penjelasannya. Ini buktinya jadi LSI luas persegi panjang ke I itu panjangnya kita negatifkan agar tidak
menghasilkan nilai negatif, karena untuk fxi sendiri hasilnya negatif. Negatif kali negatif nanti luasnya menjadi positif. Lebarnya sama, yaitu delta xi. Kemudian setelah itu ls jumlah totalnya tinggal sigma dari negatif fxi kali delta xi. Nah, itu kita limitkan. Negatif jumlah elemennya kita limitkan. Kemudian berdasarkan definisi, maka bentuk yang ini merupakan definisi integral tentu, sehingga terbukti bahwa luas daerah di bawah sumbu X itu hasilnya negatif fx dx dengan batas integral dari A sampai B. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, silahkan kalian bisa melihat contohnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min X min 2 dengan batas X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2 serta sumbu X. Ingat, kalian tidak boleh langsung mengira-ngira tanpa membuat sketsa. Ibu tekankan sekali lagi, sketsa grafik itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menentukan kira-kira bentuk daerahnya seperti apa, apakah dia terletak di atas sumbu X atau di bawah sumbu X atau keduanya. Sekali lagi, silakan sebelum kalian merepresentasikan atau menerjemahkan soal menjadi integral, maka tentukan sketsa daerahnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, ternyata begini sketsanya. Dia berada di bawah sumbu X untuk batas dari X sama dengan negatif 1 sampai 2. Dengan demikian, luasnya kita negatifkan. Jadi, negatif integral X kuadrat min X min 2 dx dengan batas min 1 sampai 2. Menggunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua, maka diperoleh hasil integralnya seperti ini. Ada kesalahan dari Ibu, di mana ketika kita sudah mengintegralkan, maka ini tidak perlu ditulis lagi. Oke, ini tidak perlu ditulis integralnya, tapi di sini tetap kita tulis negatif ya. Jadi integralnya kita selesaikan dulu seperti X pangkat 3. Ini ada tanda kurungnya. Dikurangi setengah X kuadrat min 2X dengan batas min 1 sampai 2, hasilnya nanti kita negatifkan. Nah, hasil dari ini ternyata 4,5. Dengan demikian, luas daerah yang terbentuk adalah 4,5 satuan luas. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, ini mempunyai 4 latihan. Silahkan kalian kerjakan sendiri dengan boleh sendiri-sendiri. Kemudian setelah ini, jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa melanjutkan materi berikutnya, yaitu video mengenai luas daerah di antara dua kurva. Tapi sebelumnya, untuk mengantar ke materi berikutnya, nah kalian bisa menentukan, mengerjakan PR ini dengan menentukan luas daerah L1, L2, dan L3, di mana L1 dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2, dan ini Y kuadrat dan 4X. Kemudian L2 dibatasi oleh Y kuadrat dan 4X, dan Y min 2X kuadrat. L3 dibatasi oleh Y min 2X kuadrat, dan X sama dengan 1. Oke, ralat. Ini bukan Y kuadrat min 4X ya, tapi Y kuadrat sama dengan 4X
Yang ini ini Y kuadrat sama dengan 4X, yang ini Y sama dengan 2X kuadrat. Demikian dari Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Mudah-mudahan video ini membantu pemahaman kalian mengenai luas di atas dan di bawah kurva. Demikian video dari Ibu. Terima kasih.